Guys, malam hari ini kita bahas full tentang apa yang terjadi dengan YouTube Zidan juga. Jadi mungkin tap-tapnya kasih 10.000 dulu guys, baru kita ngobrol ya. Ini lumayan complicated guys. Saya juga sudah, nantilah sampai 10.000 tap-tap dulu ya, baru kita ngobrol. Ini masih 100 ini masih 100 orang, mungkin kita kasih sampai 400-500 orang yang bakalan bergabung di sini. Jadi kalian share-share juga untuk biar nggak ada pengulangan dari saya juga untuk menyampaikan guys. Biar nggak ada yang nanya lagi kenapa gitu. Jadi ini kita banyakin dulu viewersnya, baru kita ngobrol. Biar semuanya tidak bertanya-tanya, biar semuanya tahu juga apa yang terjadi gitu guys. Saya juga memang live tujuan untuk malam ini untuk menyampaikan ini juga. Jadi jelas bebas, semakin jelas kayak itu tuh. Aduh. Au. Saya bakalan cerita untuk kasus yang terjadi kalau sudah banyak penontonnya guys, karena saya tidak mau mengulang dengan pertanyaan yang sama. Sebenarnya saya udah capek juga sih guys, ngurus, bukan capek ngurus ya, capek dengan kenapa harus terjadi itu gitu guys. Cuman ya nanti kita bahas setelah penontonnya udah pada banyak ya. Makasih, wow tap-tapnya kenceng banget guys, terima kasih banyak buat kalian udah mau nyampein 10.000. Baba jadi ini besaran sama orang pak. Enggak guys, itu cuma silaturahmi aja guys, karena memang kita jadi juga udah ini kan mau ketemu juga gitu kan, karena mungkin dari awal belum pernah ketemu gitu kan, ibaratnya silaturahmi gitu. Gimana guys gitu, masih banyak yang harus diurus guys. Kalau mungkin bisa penontonnya kira-kira sampai berapa nih guys, baru kita ngobrol. Kalian mungkin di sini bisa dengar semua kan. Waalaikumsalam, halo Fitri Tanjung. Mungkin yang semua bergabung, kalau masih bisa absen guys ya, biar atau kayak kalian share. Sebelumnya juga saya mau minta maaf sama kalian, mungkin saya kenapa ngerisetnya? Tenang. Mungkin saya kenapa beberapa hari tidak live karena ada urusan juga, dan kebetulan saya juga ada beberapa yang saya harus selesaikan. Nah untuk itu mungkin nanti penontonnya bisa banyak, baru saya bisa jelaskan mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian kenapa gitu. Biar saya nggak ngulang-ngulang guys. Terima kasih tap-tapnya, terima kasih kalian udah menyempatkan energi kalian untuk men-tap-tap layar HP kalian. So Jakarta kan belum di dalam kamar ini. Amin. Belum benar. 31 kali saya balik. Pilihan ini. Ini sama-sama setmu. Tesaku. Kamu dengar sama nyanyi pakai set ini. Guys, saya belum mau jawab pertanyaan kalian ya tentang YouTube. Kalau ini penontonnya belum banyak guys, karena saya nggak mau ngulang-ngulang penjelasan saya guys. Jadi kalian cukupi dulu penonton mungkin sekitar sampai banyak orang gitu. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar dari situ mungkin saya nggak jawab juga guys. Saya bakalan cuma presentasikan, mungkin kasih tahu mungkin yang lagi ada masalah sekarang ini gitu. Gimana kamu? Saya di rumah ini saya di Palu. Lanjut ketua. Oke. Oh iya harus dikasih naik kok biar banyak. Iya kan iya. Sorry. Lebih banyak banget kamu di Palu. Iya, saya ada urusan sedikit punya. Minta ampun anak. Gimana? Sorry. Apa Jidan? Gimana? Buat kalian yang mau disetting juga alat-alatnya mau seperti ini, kalian bisa hubungi saya juga karena mungkin saya bisa bantu untuk rekomendasikan alat-alat yang mungkin bisa kalian pakai. Dan saya di sini mencoba settingan untuk ini adik saya ini, biar nanti dia bisa mempersembahkan live yang baik buat kalian yang bisa didengar untuk kalian gitu. Live kamera? Iya, saya pakai kamera. Fania juga mungkin mau disettingan live-nya mungkin lebih mau disettingan live ya, audio dan sebagainya, bisa hubungi saya juga ya. Ini kita kasih penontonnya banyak dulu ya, mungkin baru kita bisa ngobrol tentang apa yang terjadi sekarang guys. Walah. Kameranya kamera standar aja Fania. Cukup kok. Maksudnya kenapa? Kayaknya saya make up dulu baru live ini. Make up dulu baru live. Make up apa? Udah banyak, penontonnya masih 400 guys, belum bisa kita ngobrol. Nanti diulang-ulang guys nanti. Thank you sudah absen, thank you sudah give. Udah bilang sudah lama betul. Belum, masih 500. Banyak nanti tanya-tanya, cowok. Hook up guru. Nanti sudah selesai masih ditanya lagi. Apa? Nanti yang nonton yang lebih dengar duluan nanti mereka kasih tahu lewat typing. Tunggu saya banyak sekali, mau sebanyak apa kah? Mau oke, boleh. Kasih 30k dulu tap-tap baru kita kasih. Betul tidak? Susah kalau 1K guys, soalnya Jidan ini nggak open celana apa? Yang sama. Ntar guys ya, kita belum buka sesi
apa namanya, sesi request dulu guys. Ntar kita mau ngobrol. Soalnya saya nggak bisa live lama juga karena saya harus mungkin kasih dodo malam ini karena nggak ada teman saya di sini guys. Kena di sini. Cinta isarimu kawan. Kita putar lagunya Zidane dulu aja ya. Oh nggak bisa guys, karena kita nggak ini. Oke, udah guys, udah 635k tadi 30. Oke guys. Jadi saya mulai dulu ya, guys. Terima kasih sudah tap, terima kasih sudah stay di sini juga. Jadi guys, banyak banget yang nanya sama saya kenapa YouTube-nya Zidane dan sebagainya. Oke, saya kecilin dulu suaranya sedikit ya. Nah, jadi guys, saya juga masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena posisinya itu hanya login di HP saya dan HP saya itu ya saya pasti paham lah yang mana harus saya buka link dan sebagainya. Saya nggak mungkin buka link dan sebagainya gitu kan. Nah setelah itu pas jam 12 kemarin itu di hack dan notifnya itu saya nggak sempat buka dan saya nggak sempat untuk amankan secara langsung gitu, secara cepat. Jadi akunnya kehack deh, kehack yang sama dengan kejadian 2 kali sebelum ini terjadi gitu kan. Sudah berapa kali, 2 kali 3 kali dengan ini mungkin udah kayak 4 kali kali. Nah makanya saya bingung, keamanan pun saya sudah beli key itu dan harganya nggak murah untuk mengamankan akun itu. Ternyata masih bisa dijebol guys. Saya bingung, padahal link saya nggak buka dan sebagainya saya nggak buka gitu. Kenapa bisa kehack? Nah jadi di sini saya langsung cari informasi siapa yang ngehack dan sebagainya. Awalnya dia tuh pakai IP luar guys, jadi mungkin pakai IP luar biar nggak kedetek. Nah, setelah saya cari tahu ternyata dia ada di Jawa Barat dan dia menggunakan Windows dan handphone Asus ROG 3. Saya nggak tahu juga kenapa dia mau hack gitu. Kalau masalah bisa kembali bisa. Saya sekarang udah pegang guys akunnya guys, saya udah pegang akunnya. Dan prosesnya itu sebenarnya bisa agak lama tapi alhamdulillah karena step-step kemarin juga saya sudah pelajari. Bentar ya, saya sudah pelajari jadi sudah bisa kembali. Mana ya? Saya nggak login di HP situ, saya mau login di sini aja. Ini guys, saya udah kelihatan nggak? Saya udah kembali tuh sini di Zidane, saya udah pegang akunnya. Buka jasa saja om. Ya kan? Iya saya nggak tahu dia kebaca IP-nya itu ada di Jawa Barat. Saya nggak tahu di Jawa Barat sebelah mana dan saya juga nggak mau cari tahu kenapa dia mau nge-hack itu. Dan yang saya bingung kan, saya udah pakai key loh. Key itu yang direkomendasikan oleh beberapa teman-teman yang pernah ke-hack dan itu key yang direkomendasikan untuk kita menjaga lebih aman akun kita kan. Tapi kenapa bisa ke-hack gitu? Makanya saya bingung juga kenapa bisa ke-hack. Nah prosesnya itu dari tadi malam jam 3 dia ngehacknya itu jam 1 malam. Notifnya memang ada sih di saya dan notifnya itu nge-spam gitu ting 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 ting. Kenapa Gmail? Pas saya buka sedikit akun Anda, akun recovery akun Anda telah dihapus. Oh pasti dihack lagi. Udah saya biarkan dulu kan, biarkan. Karena kalau saya langsung untuk mau tabrak dia juga pasti nggak bisa. Dia udah terlanjur untuk colokin key. Nah dan dia guys, dia itu pakai key dengan apa sama dengan apa yang saya pakai. Key itu adalah keamanan akun yang pakai USB namanya. Nah, jadi dia pakai hal yang sama seperti yang saya pakai untuk mengamankan akunnya jadi biar saya nggak bisa tarik kembali gitu kan. Nah, setelah pagi saya urus tadi pagi selama beberapa jam nunggu akhirnya Gmailnya bisa. Waalaikumsalam abangku. Akhirnya Gmailnya bisa saya tarik nih karena Gmail dulu nih harus kita tarik. Gmail kan nyatu sama YouTube-nya kan. Sama si itu kan si merah gitu. Nah, jadi ya memang pasti live-nya seperti itu guys. Pasti gini guys, keamanan itu yang saya rasa itu sudah cukup ampuh banget ya. Dan saya juga pakai semua pemulihan dan sebagainya. Saya udah pakai semuanya dan pakai key tersebut yang saya beli itu lumayan mahal juga untuk ngamanin akun itu. Tapi tetap juga saya nggak tahu juga kenapa. Dan saya juga udah konsultasikan sama tim YouTube juga untuk mencari tahu apa ada celah di mana untuk mereka bisa masuk. Karena mereka pasti paham guys dan pintar guys untuk akses seperti itu. Gitu. Jadi saya masih minta saran untuk mereka atau apa saja masukan dari mereka untuk bisa mengamankan akun itu gitu. Terus sekarang tadi pukul sore itu berhasil saya kembalikan akunnya Zidane, Gmailnya dia berhasil saya kembalikan. Dan kenapa YouTube-nya belum muncul? Jadi gini guys, di saat mereka kenapa belum ada si merahnya itu, gitu kan? Kenapa si merahnya itu nggak ada akun Zidane? Karena
dia melakukan live kemarin itu dan itu melanggar pedoman komunitas oleh itunya si YouTube-nya. Melanggar komunitas. Jadi makanya akunnya itu dinonaktifkan. Nah, di sini nah di sini ini YouTube-nya udah saya pegang, guys. Tapi masih ditinjau untuk dari pihak mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang mungkin mereka mungkin yang si hacker ini rubah, jadi mereka perbaikan. Mungkin besok insya Allah sudah kembali. Sebenarnya kalau untuk masalah kembalikan akun itu sebenarnya itu saya alhamdulillah sudah paham dan sudah mengerti gimana cara cepatnya. Yang jadi masalahnya sebenarnya kenapa bisa tembus, guys? Kenapa bisa tembus itu orang bisa ngehack akun dia, guys? Akun Zidan. Saya juga bingung gitu. Gitu, guys. Jadi mungkin kalian teman-teman yang bertanya, kenapa akun Zidan, kenapa tidak diamankan? Guys, aku itu udah berapa menyalakan beberapa akun-akun YouTube lah, nggak usah itulah menyalakan akun YouTube. Tapi saya sendiri yang bukan bingung sih, udah mempersiapkan keamanan yang cukup ketat, guys, untuk akun itu sebenarnya. Dan saya juga pun login akun itu untuk mantau aja, dan saya nggak gunakan akun itu, gitu. Makanya saya bingung. Ini aja, guys, gambarnya masih itu, guys. Saya oke, nggak apa-apa ya. Bacanya di situ, channel ini dihapus. Nah, gitu, guys, dihapus. Tapi gambarnya udah bukan Zidan, guys. Nah, beruntungnya saya sudah bisa pegang akunnya itu. Beruntungnya saya sudah bisa kuasai akun Zidan sekarang. Gitu. Jadi dia untuk ngehack lagi, semoga nggak bisa ya. Tapi permasalahan yang sekarang terjadi, guys, key keamanan itu yang saya beli lumayan pricey ya, itu ada di Jakarta, guys. Ada di Jakarta key untuk keamanannya itu biar lebih aman lagi. Makanya saya harus cepat balik untuk ngamanin itu lagi. Karena itu harus ada key-nya untuk ngamanin YouTube Zidan. Itu apa? Si merah Zidan gitu. Saya agak sensitif, guys, sebut-sebut itu di sini. Gitu, guys. Mungkin kalian ada yang masih mau dipertanyakan? Mungkin kalian ada yang mau dipertanyakan tentang itu, atau mungkin kalian punya saudara yang mungkin kehack dan sebagainya akunnya, mungkin bisa dipertanyakan, siapa tahu saya bisa bantu. Gitu, guys. Prosesnya itu lumayan, sebenarnya nggak lama, cuman lumayan ribet sih, ribet nunggu konfirmasi dari YouTube-nya, karena saya langsung sama dari YouTube. Balik Jakarta lah, Babak, kasihan Bara sama Teteh. Bara tidak ada, Zidan Putra ada, sepi dah. Guys, gini, aku tuh sebenarnya mau pulang, guys. Mau pulang. Cuman saya nggak bisa ninggalin hal yang di sini, guys. Dan saya nggak mungkin cerita ke kalian apa yang saya bisa nggak tinggalin di sini. Gitu. Mungkin kalian bisa paham kan? Kenapa nggak pulang? Karena itu ada alasannya, guys. Karena saya juga nggak mungkin mau ninggalin lama-lama keluarga saya di sana, gitu kan. Gitu, guys. Terima kasih sudah tap-tap, terima kasih sudah absen. Semangat Bang Penji, semoga balik lagi. Ya, udah aku pegang akunnya, udah aku pegang semua aksesnya udah aku pegang. Bisa nunggu besok, mungkin insya Allah besok ya. Besok YouTube-nya udah bisa saya akses untuk bisa saya munculkan lagi konten-konten yang sebelumnya. Karena, guys, tau gak kalian, mereka itu ngehack itu nggak ngehapus konten-kontennya, guys. Nggak ngehapus konten-kontennya. Mereka itu meng-hide aja konten-konten Zidan yang ada di dalam, gitu. Jadi pas setelah ada kita bisa kembalikan lagi, gitu. Dan ini pun yang terjadi di beberapa teman-teman kemarin, kayak di abang kita, Bang Tri, Bang Angga, Nabila, dan lain-lain. Banyak kok pasti kalau untuk YouTuber yang merah-merah itu orang-orang yang subscribernya mungkin di atas 1 juta atau mungkin di bawah 1 juta, itu pasti mungkin mengalami, guys, gitu. Betul, Tika paham. Memang kalian di mana? Aku lagi di Palu, guys, gitu. Nah, semoga. Jadi gini, guys, saya juga kemarin sempat mikir kayak apakah HP saya nggak aman? Enggak sih, guys. Menurut saya juga nggak terlalu banyak akses hal-hal yang nggak penting juga, guys. Karena saya tahu kan banyak banget akun yang juga saya pegang dan saya urus. Jadi nggak mungkin saya ini, guys. Mama Vita, saya nggak ikut nyusul ke Padang, Mama Vita. Mohon maaf ya, saya nggak ikut nyusul. Memang saya lagi ada urusan di sini. Gitu. Keuntungan nge-hack akun orang itu apa ya? Begini, guys, akun itu bisa dipublik. Nah, kalian mungkin pernah tahu, kalau mungkin orang-orang lama ya, tahu ada namanya dulu itu akun Zidan Daily namanya. Itu aku juga bikin akun itu untuk behind the scene lah, untuk kita bangun dan sebagainya. Dan itu subscribe-nya udah 100 ribuan lebih lah. Tahu nggak, guys?
Dan di situ saya masih belum paham gimana cara ngembaliin akun guys, karena posisinya ya masih belum paham. Terus di hack lah, thread hilang, ya udah mau gimana lagi, dia ikhlasin. Jadi template mereka itu sama guys. Mereka bakalan hilangin dulu akun itu dari itu, mereka akan melakukan live seperti kayak kemarin. Setelah itu mereka pasti akunnya itu pasti bakalan hilang, terus mereka ganti password dan ininya, mereka ganti nama dan sebagainya. Setelah itu mereka bisa jual deh, kayak gitu guys. Keuntungannya mereka untuk itu. Jadi mereka hilangin dulu biar gak ada jejak kan. Jadi setelah itu mereka kembalikan, terus mereka jual. Mungkin seperti itu ya, setahu aku seperti itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin mereka punya tujuan lain, saya nggak tahu. Mungkin ada yang nggak suka dan sebagainya, saya nggak tahu juga. Amin. Iya, semoga doain aja guys. Mungkin besok kalau sudah ada pasti saya story. Itu sebenarnya sih kemarin saya pengen buatin konten ya di TikTok ya, mau pengen buatin konten. Cuman nggak usah lah. Iya, karena keuntungan akun ini lumayan juga guys. Dan tahu nggak? Sebelum ini terjadi, ada sekitar 3 orang yang ngechat saya untuk, Bang, itu akun Zidane dijual nggak? Sebenarnya nggak dijual. Nanya lagi orang baru, itu ada akun dijual nggak? Terus mereka ngirim link, akun ini dijual nggak gitu. Jadi kita harus paham guys, biar bisa mengamankan itu gitu. Karena itu tuh pencapaian yang udah lama dibangun, terus tiba-tiba hilang, aduh, itu berat banget guys. Nah, itu juga yang terjadi dulu, sempat terjadi di pelanginya Zidane. Itu pas kita ada event, syukur sementara saya megang HP ada notif masuk, langsung saya itu tarik-tarikan guys sama dia. Tarik IG-nya, dia tarik, IG tarik gitu. Nanti setelah itu berjalan sekitar setengah jam, duduk dulu kan, tahan dulu, mereka udah masuk duluan, saya tahan bentar dulu. Akhirnya bisa diselamatkan dan diamankan untuk sampai sekarang gitu. Karena gini guys, di saat Gmail itu diambil oleh mereka, banyak hal yang mereka lakukan guys. Karena banyak banget yang tersinkron apapun tentang kita di Gmail itu. Gitu guys, makanya jadi ya seperti itu guys. Mungkin kalian yang masih bertanya-tanya, kalau kalian masih belum paham atau gimana apa yang saya sampaikan, mohon maaf, mungkin belibet dan sebagainya. Tapi insya Allah besok saya juga lagi nunggu. Kami masih melakukan banding guys. Mari ya. Ini mungkin besok karena 1 hari kerja. Yang penting kita udah pegang Gmailnya. Dan saya udah screenshot lokasi. Mungkin kalian ada yang nggak follow pelangi saya. Saya kasih lihat di sini. Jadi ini guys. Ini guys. Ini adalah akun dan HP yang dia ambil, yang dia pakai untuk nge-hack akun ini. Yang kemarin jam 1.40 subuh guys, biar kita tuh lengah guys. Pakai Asus ya, iya, Asus ROG Phone 3. Dan dia pintar guys, dia melakukan live video tentang itu. Kenapa? Karena template banget, setiap orang hack pasti melakukan itu guys. Live seperti itu, biar kita tahu, oh pasti bukan orang Indonesia, bukan. Enggak guys, orang Indonesia guys yang ngambil ini. Banyak kok oknum-oknum kayak gitu. Dan lokasinya di Jawa Barat guys. Siapa itu? Nggak tahu ya, oknum-oknum lah. Langsung guys, gini, waktunya itu dari jam 1 sekitar 20 menit aja guys, dia udah kuasai akun itu. Gila sih. Baru aku mau buka notif, itu udah nggak bisa lagi aku login. Aku coba login, tetap pakai cara-cara biasa aku pelajari kan, nggak bisa guys. Gila. Jadi gini, akun itu ada namanya key yang seperti aku punya Wudi dan keamanin. Setelah mereka pegang akun itu dan mereka lepas semua akses yang terhubung sama kita, mereka langsung colokin keamanan itu, pakai sidik jari dia, udah selesai guys. Nggak bisa kita kembalikan walaupun pakai cara apa. Kecuali kita bisa kembalikan melalui dari tim support dari YouTube-nya. Ya, dan memang awal-awal aku masih bingung guys, dan itu pengerjaan proses 1 mingguan. Karena masih bingung kan apa yang harus aku lakukan terhadap ini awal-awalnya. Tapi setelah kita pelajarin, oh alhamdulillah bisa dibantu lebih dengan cepat. Pasti banyak guys, orang-orang yang lain-lain itu pasti ada kayak gitu guys. Pasti ada. Karena mereka pasti ngincar-ngincar akun yang bisa mereka itu. Makanya saya bingung kenapa bisa kenapa bisa. Hokap gue udah hokap. Kalau dikasuskan kena pidana gak? Saya nggak tahu guys untuk hukumnya itu. Belum paham untuk hukumnya itu guys. Di sini pun pernah terjadi bang, kena jual akunnya bang. Pintar-pintar manusia sekarang harus. Iya guys, karena memang harganya fantastis guys kalau dijual. Makanya banyak banget orang yang nanya dijual nggak. Enggak guys, itu tuh pencapaian guys. Itu tuh
sesuatu hal yang nggak gampang untuk mencapai itu gitu. Karena ex Bang Uut ITE, nah mungkin karena itu ya, mungkin kalian yang paham, kalau aku nggak paham. Karena kalau mau dipermasalahkan juga waktu lagi harus ngurusnya dan sebagainya gitu. Nanti mungkin ya kalau memang saya ketemu orang IT yang mungkin lebih jago untuk bisa ngelacaknya langsung, masalahnya harus lihat dari IP dan sebagainya, lokasinya di mana, mungkin bisa dicari gitu. Cuman ya sekarang tugas kita ya harus mengamankan aja, karena pasti bakalan banyak orang-orang, didapat satu pasti masih ada orang lain lagi yang bakalan seperti itu. Itu guys. Terus kalian mau nanya-nanya apa lagi guys? Pakai tim cyber bang, iya guys, karena mudah-mudahan aman Bang Aliung semuanya. Insya Allah doain ya guys, besok bisa aman, insya Allah bisa kembali. Karena memang di situ bakalan ada uploadan guys, dekat-dekat ini bakalan ada uploadan, jadi harus saya selesaikan cepat-cepat guys, biar kalian bisa menikmati. Halo guys, terima kasih semuanya buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah menyempatkan energi kalian untuk tap-tap layar HP kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga sudah komen di sini guys. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kalian sudah hadir. Dan mungkin kalau saya ada salah kata apapun itu, tolong dimaafkan guys. Thank you. Amin. Semangat Bang Aliung. Semangat kakak. Kalian juga semangat guys. Dan saya mengucapkan lagi dan lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang ada di sini yang sudah support selama ini kami semuanya ya. Pokoknya kalian tahu lah kami semuanya. Kalian sudah support di setiap live, di setiap story, di setiap event dan sebagainya. Semoga apa yang kalian beri dan apa yang kalian kasih ke kami, entah itu materi dan entah itu dari materi, barang dan energi kalian, semoga Allah balas sebesar-besarnya. Amin. Semangat bang, semangat. Terlalu support bang, thank you, makasih. Dan aku juga secara pribadi, Aliung pribadi mengucapkan terima kasih buat kalian juga yang udah nonton live Silpi. Semangat Aliung. Kakak Mia, halo. Sehat-sehat juga buat kakak Jeski keluarga semuanya, semua Jeski family. Sehat-sehat semuanya. Makasih sudah temani Zidan di sana. Makasih sudah support Zidan juga di sana. Sudah ibaratnya ngasih energi juga. Ngasih energi juga di sana. Terima kasih banyak kakak Jeski family. Kami ya sampai ketemu ya. Semoga bisa ketemu juga sama Silpi nanti, insyaallah. Mohon maaf kemarin belum sempat nyusul karena memang saya juga kemarin sudah teleponan sama Bang Jeski. Bang Jeski udah paham juga sama teman-teman. Pasti teman-teman di sana juga udah paham. Kenapa belum ada event bareng Zidan? Guys, itu bukan keinginan saya dan bukan keinginan kami semua. Dan saya juga sudah berusaha. Belum saatnya aja guys. Nanti insya Allah kalau memang saatnya pasti bareng gitu. Kita nggak bisa maksa mereka juga kan untuk undang gitu kan. Nah nanti insya Allah kalau memang ada pasti kita info gitu. Event Brunei itu masih samar-samar tapi semoga lah ya bisa jadi. Cuman untuk event Zidan itu ada di Agustus tanggal 6 ada di Sampit guys. Sampit ya. Semoga ada rezeki, amin gitu guys. Kita juga nginginin guys, kita juga mau ibaratnya biar ibaratnya ada job-job berdua gitu kan. Tapi kita nggak bisa maksa orang untuk undang gitu guys. Sekalian bisa bawa chip yang buat ngamanin itu berarti kalau abang pulang ke Jakarta. Kalau di Jakarta aku pasti otomatis harus sangkutin untuk chip itu guys. Memang mereka itu ngehacknya itu di jam-jam kita udah tidur. Syukur kemarin saya lagi ada main mobil. Kalau jadi bulan tanggal 29 Agustus Sampit itu Zidan sendiri guys. Karena memang dia cuma butuh satu orang juga kemarin. Saya udah nawarin juga. Saya juga pasti nawarin. Karena butuh untuk jadi kan gini guys, di setiap event itu ada yang membutuhkan cuman membutuhkan cewek sendiri, ada membutuhkan cowok sendiri gitu. Kita nggak bisa guys. Konser apa privat guys? Oke, untuk di Sampit nanti itu Zidan itu tanggal 6 ya. Itu enggak privat. Itu acara UMKM dan juga saya masih bingung guys mau buat konten apa untuk TikTok saya. Karena saya memang nggak ada basic untuk di depan layar gitu. Saya bingung. Mungkin kalau kalian ada saran kita harus buat apa? Bikin cover berdua. Mungkin bisa bikin cover gitu. Itu sih. Saya masih bingung. Patut lucu aja bang. Bagaimana kalau first content kita kasih makan buaya?
Babit Bara. Mungkin akan saya buat. Nggak ke Jogja bang, kalian Zidane ya. Bakalan ke Jogja guys. Itu juga untuk informasi kita bakal ke Jogja. Konten barang bara mungkin atau konten-konten random aja kali ya. Soalnya aku alat-alat udah ada gitu. Alat-alat udah ready gitu kan. Mungkin saya bakalan buat lucu-lucuan kayak gitu yang mungkin. Tapi kalian guys support guys. Supportnya kayak komen atau enggak minimal like gitu. Jadi biar aku juga semangat. Karena aku tuh kalau buat konten itu benar-benar harus mikir harus perfect gitu sebenarnya ya. Cuman kayaknya kita harus mulai dari sekarang guys. Karena mumpung ada kesempatan kita harus ke Jogja bareng. Aku belum tahu guys. Ntar di like. Aku belum tahu untuk ke Jogja bareng cekap. Pasti like lah, masa enggak. Makasih. Kayak dulu balapan makan bolak-balik sambil lari. Jura. Iya sih. Support dong bang, insya Allah. Amin. Makasih kakak semuanya. Support selalu. Thank you. Mungkin konten-konten yang random ya, barang Silpi, barang Bara, barang Zidane, barang ya, mungkin seperti itu kali ya, konten-konten seperti itu ya. Gitu. Boleh lah. Sama mungkin konten nyanyi spill kali ya, tapi barang siapa gitu. Nyanyi, tapi ya seadanya aja kali ya. Karena saya nggak pede guys, nggak tahu kenapa. Pada orang bilang coba aja. Ya memang sih kita nggak tahu rezeki ya. Nanti lucu-lucu aja. Alright, pasti banyak yang suka. Insya Allah. Makasih. Sebelumnya makasih. Nanti sesudahnya pas sudah saya bikin. Kemarin itu rencana saya mau bikin apa-apa aja yang saya lakukan di sini. Apa-apa saja yang saya kegiatan di sini. Cuman kebanyakan saya nggak pegang HP. Mukbang, boleh. Mukbang, boleh. Oke deh, mukbang deh. Kayaknya mukbang boleh juga. Tapi itu tuh segmented aja ya. Kadang-kadang aja ada waktu.